Bayangkan sebuah map abu-abu tipis menjadi satu-satunya pelindung saat seluruh kantor sudah siap meludahi harga dirimu. Di tengah dinginnya marmer Aruna Tower, Maya Pradipta berdiri layaknya hakim agung, menjatuhkan vonis maling kepada seorang pria yang hanya memegang kain lap basah. Namun, di balik tatapan menunduk itu, Raka sedang menyusun sebuah jebakan logika yang akan membuat sang manajer memohon belas kasihan. Mengapa kamera pengawas pantry selalu mati di saat yang tepat? Dan siapa sebenarnya pemilik ID card misterius yang menyelinap dalam gelap? Ini bukan sekadar tentang hilangnya uang 2 juta rupiah, melainkan tentang pembongkaran skandal besar yang melibatkan sistem dan pengkhianatan anak emas. Mari kita saksikan bagaimana kebenaran bekerja dengan cara yang paling sunyi namun mematikan. Lantai 17 gedung Aruna Tower pagi itu tidak terasa seperti ruang kerja yang produktif, melainkan seperti ruang sidang yang menyesakkan. Cahaya lampu neon yang putih pucat memantul di atas lantai marmer yang baru saja dipel, hingga mengkilap oleh Raka Wibawa. Raka, pria yang selama 3 tahun terakhir dikenal sebagai bayangan di gedung ini, berdiri mematung di sudut pantry. Di tangannya, sehelai kain lap yang masih lembab bergetar halus, bukan karena takut, melainkan karena ia sadar bahwa badai besar baru saja menghantam harga dirinya tepat di hadapan puluhan rekan kerja yang kini menatapnya dengan pandangan menghakimi. Maya Pradipta, manajer operasional yang dikenal dengan julukan Ratu Target, berdiri hanya 2 langkah di depan Raka. Penampilannya tanpa celah, blazer krem yang licin tanpa kerutan, sanggul rambut yang sangat rapi, dan aroma parfum mahal yang kini terasa menyesakkan bagi Raka. Maya tidak memulai pembicaraan dengan sapaan, melainkan dengan sebuah dentuman. Sebuah map bening dihempaskannya ke atas meja pantry yang terbuat dari granit hitam. Plak! Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat beberapa staf administrasi yang sedang menyeduh kopi mendadak terdiam dan menahan napas. 2 juta rupiah, Raka. Hilang begitu saja dari kas kecil pantry yang baru saya isi kemarin sore. Suara Maya tenang namun memiliki ketajaman seperti sembilu. Ia tidak berteriak, namun setiap suku katanya dirancang untuk merendahkan. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, memastikan bahwa setiap mata tertuju pada adegan penghakiman ini. Dan menurut catatan log keamanan, kaulah orang terakhir yang berada di area ini setelah jam kantor berakhir. Apa yang kau lakukan di sini saat semua lampu sudah dipadamkan? Raka menarik napas panjang, mencoba menjernihkan pikirannya yang mulai dipenuhi oleh rasa sesak. Ia melihat sekeliling, dilihatnya Hendra Prakoso, staf kesayangan Maya, berdiri di ambang pintu dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Raka ingin bicara, ingin mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas tambahan untuk membersihkan sisa rapat direksi, namun ia tahu kata-katanya tidak akan memiliki berat di ruangan ini. Di saku celana birunya, ia bisa merasakan sudut map abu-abu tipis yang selalu ia bawa, sebuah catatan kecil yang berisi observasi-observasi sunyi yang selama ini ia kumpulkan dari balik bayang-bayang. Saya hanya menjalankan tugas, Bu, jawab Raka lirih, matanya tetap tertuju pada lantai marmer. Jawaban itu justru memancing tawa sinis dari Maya. Sang manajer melangkah lebih dekat, memperpendek jarak hingga Raka bisa mencium aroma mawar dari parfumnya yang tajam. Tugas untuk mencuri? Jangan menghina kecerdasan saya, Raka. Orang-orang sepertimu selalu punya alasan yang sama, kebutuhan mendesak, anak sakit, atau cicilan yang menumpuk. Tapi di kantor ini, integritas tidak bisa ditawar dengan kemiskinan. Maya kemudian berbalik, menatap kerumunan staf yang menonton. Proses skorsing dimulai hari ini. Saya tidak ingin melihat maling berkeliaran di lantai saya sebelum investigasi selesai. Dunia seolah runtuh, namun Raka memilih untuk tidak hancur. Status skorsing yang dijatuhkan Maya secara sepihak menjadikannya paria di lingkungan kerjanya sendiri. Selama 3 hari berikutnya, Raka dilarang menyentuh area pantry, tempat yang dianggap Maya sebagai saksi bisu kejahatannya. Namun, alih-alih pulang dan meratapi nasib, Raka memanfaatkan waktu luangnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Ia tidak pergi ke kafe atau pulang ke rumah. Ia menghabiskan waktu di ruang cleaning service yang sempit di lantai bawah, duduk di antara tumpukan jeriken cairan pembersih dan sapu-sapu tua. Di bawah temaram lampu bohlam kuning yang berkedip, Raka membuka map abu-abunya. Di dalamnya bukan hanya sekadar kertas kosong,
melainkan harta karun informasi yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun menjadi penunggu Aruna Tower. Raka memiliki kebiasaan unik, ia mencatat setiap keganjilan sistem yang ia temui saat bertugas malam. Ia memiliki daftar jam-jam di mana kamera pengawas di lantai 17 seringkali mati atau mengalami gangguan sinyal secara mendadak. Ia juga memiliki fotokopi log akses pintu yang ia minta secara diam-diam dari rekan lamanya di bagian teknis keamanan setahun yang lalu. Raka mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini tersembunyi. Ia menyadari bahwa hilangnya uang 2 juta rupiah hanyalah bagian kecil dari pola yang lebih besar. Setiap kali Maya mengeluhkan hilangnya dana operasional kecil, kamera keamanan selalu berada dalam status pemeliharaan. Raka teringat pada suatu malam, saat ia sedang mengelap kaca jendela di lorong gelap, ia melihat bayangan seseorang yang bukan dari bagian kebersihan sedang menggunakan kunci duplikat untuk memasuki ruang logistik. Bayangan itu mengenakan kemeja putih slim fit yang sangat ia kenali, pakaian kerja Hendra Prakoso. Kontroversi di dalam pikiran Raka mulai berkecamuk. Ia tahu bahwa mengungkap kebenaran ini berarti menantang hierarki tertinggi di lantai 17. Namun, ia juga ingat wajah istrinya yang menangis saat ia menceritakan tuduhan Maya, dan ingatan akan anaknya yang bangga menyebut ayahnya bekerja di gedung megah Aruna Tower. Raka bukan lagi sekadar office boy yang pasrah, ia bertransformasi menjadi seorang investigator sunyi. Dengan sabar, ia menunggu hari pemanggilan resmi dari Departemen HR, sebuah hari yang oleh semua orang dianggap sebagai hari pemecatannya, namun bagi Raka, itu adalah hari di mana ia akan membongkar retakan di Menara Gading tersebut. Pukul 4 sore, ruang rapat kaca di ujung lantai 17 terlihat seperti akuarium raksasa bagi mereka yang menonton dari luar. Di dalam, suasana begitu tegang hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu. Ibu Lestari, kepala HR yang dikenal dingin namun adil, duduk di tengah meja. Di sisi kanannya, Maya Pradipta sudah siap dengan setumpuk dokumen yang ia klaim sebagai bukti tak terbantahkan atas kesalahan Raka. Hendra Prakoso juga hadir, duduk di belakang Maya dengan wajah yang tampak lelah namun tetap berusaha terlihat angkuh. Raka, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mengaku secara jujur. Jika kau mengembalikan uang itu sekarang, kami mungkin bisa mempertimbangkan untuk tidak melaporkan ini ke kepolisian, ucap Ibu Lestari dengan nada datar. Maya segera menyambar, tidak ada gunanya menawar, Bu Lestari. Bukti log sudah jelas menunjukkan dia orang terakhir di sana. Kita hanya membuang waktu dengan orang yang jelas-jelas tidak memiliki masa depan ini. Maya kemudian menyodorkan surat pemutusan hubungan kerja yang sudah ia tanda tangani di atas meja, seolah-olah nasib Raka sudah tersegel secara permanen. Raka tidak menyentuh surat itu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu untuk pertama kalinya sejak insiden itu terjadi, ia mengangkat wajahnya dan menatap mata Maya secara langsung. Tatapannya tidak mengandung amarah, melainkan sebuah kepastian yang mengerikan bagi mereka yang bersalah. Bu Maya benar, log akses memang tidak pernah berbohong, ucap Raka dengan suara yang tenang namun berwibawa, membuat Ibu Lestari mengernyitkan dahi. Raka kemudian mengeluarkan 3 lembar kertas dari map abu-abunya yang mulai lusuh. Ini adalah catatan akses cadangan dari server manajemen gedung yang saya minta melalui prosedur resmi kemarin. Raka meletakkan lembar pertama di hadapan Ibu Lestari. Memang benar saya keluar pada jam 19.10. Namun, lihatlah baris ini. Pada jam 19.47, ada akses masuk menggunakan kartu identitas cadangan yang terdaftar atas nama Departemen Operasional. Pintu pantry terbuka selama 8 menit. Wajah Maya berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Ia mencoba merebut kertas itu, namun Ibu Lestari lebih cepat menahannya. Raka meletakkan lembar kedua, sebuah foto hasil cetakan kasar dari kamera koridor luar yang jaraknya 10 meter dari pantry. Kamera di dalam pantry memang mati secara misterius malam itu, namun kamera lorong tetap menyala. Lihatlah bayangan ini, Bu Lestari. Orang yang masuk pada jam tersebut mengenakan kemeja putih dan membawa tas kecil yang tampak kempis saat masuk, namun terlihat berat saat keluar. Raka menunjuk ke arah Hendra Prakoso yang kini mulai berkeringat dingin di kursinya. Dan jika kita memeriksa data perbankan atau mutasi rekening kecil milik Hendra, saya yakin kita akan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar uang 2 juta rupiah.
Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap, seolah-olah oksigen baru saja dihisap keluar. Keheningan di ruang rapat itu pecah ketika Hendra Prakoso tiba-tiba berdiri, kursinya terdorong ke belakang hingga menabrak dinding kaca. Ini fitnah. Dia hanya seorang OB, apa haknya menuduh saya? Teriak Hendra dengan suara melengking yang penuh kepanikan. Namun, Ibu Lestari tidak lagi melihat ke arah Raka, matanya kini terpaku pada Maya Pradipta yang tangannya mulai gemetar di atas meja. Pak Arman, kepala keamanan yang baru saja masuk atas panggilan Ibu Lestari, segera berdiri di ambang pintu, memastikan tidak ada yang meninggalkan ruangan sebelum audit ini selesai. Di bawah tekanan tatapan tajam Ibu Lestari dan bukti fisik nomor seri uang yang ternyata telah ditandai secara rahasia oleh admin pantry yang teliti, benteng pertahanan Hendra runtuh. Pria muda itu jatuh terduduk dan mulai terisak. Saya tidak mau melakukan ini, Bu Maya yang menyuruh saya. Dia bilang ini hanya untuk menutupi selisih anggaran belanja pribadinya yang ia gunakan melalui kas kantor. Pengakuan itu seperti ledakan nuklir di tengah Aruna Tower. Maya mencoba membela diri dengan teriakan histeris, namun ketika Ibu Lestari menunjukkan bukti mutasi rekening penampung yang terhubung dengan nomor ponsel pribadinya, sang ratu target, itu terdiam 1000 bahasa. Kontroversi yang lebih dalam terungkap, hilangnya uang 2 juta itu hanyalah umpan yang digunakan Maya untuk menyingkirkan Raka. Mengapa? Karena Raka, dalam kesunyiannya, adalah satu-satunya orang yang memiliki catatan jadwal pembersihan yang secara tidak langsung membuktikan bahwa Maya seringkali membawa pulang barang-barang inventaris kantor dalam jumlah besar. Maya takut integritas palsunya terbongkar oleh seorang office boy yang terlalu rajin mengamati keadaan. Ironisnya, justru fitnah yang ia ciptakanlah yang akhirnya membuka kotak Pandora kejahatannya sendiri. Maya Pradipta, wanita yang beberapa jam lalu merasa dirinya sebagai penguasa absolut lantai 17, kini harus menyerahkan kartu akses emasnya dengan tangan gemetar. Di bawah pengawalan Pak Arman, ia diminta mengosongkan mejanya saat itu juga. Tidak ada simpati dari staf lain yang menonton, yang ada hanyalah rasa muak yang selama ini terpendam. Raka berdiri di sudut ruangan, melihat bagaimana kekuasaan yang dibangun di atas penindasan hancur seperti istana pasir. Ia tidak merasakan kepuasan dendam, melainkan sebuah kelegaan yang hambar karena ia menyadari betapa rapuhnya keadilan jika tidak diperjuangkan. 1 minggu setelah badai di Aruna Tower berlalu, suasana di lantai 17 terasa jauh lebih ringan, seolah-olah beban berat yang selama ini menindas telah diangkat. Raka Wibawa pagi itu dipanggil ke lantai 19, lantai di mana para direksi pengambil keputusan tertinggi berkantor. Pak Surya, ketua direksi, menyambutnya bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai seorang penyelamat integritas perusahaan. Di atas meja jati yang mewah, terdapat sebuah surat kontrak baru, penawaran posisi sebagai facility support internal dengan fasilitas penuh dan gaji yang 3 kali lipat lebih besar dari pendapatannya sebagai office boy. Namun, disinilah letak dilema moral bagi Raka. Saat ia duduk di kursi empuk itu, ia teringat pada rekan-rekan sesama pekerja kebersihan lainnya yang masih sering dianggap sebelah mata. Ia menyadari bahwa promosi ini bisa jadi adalah cara perusahaan untuk membungkamnya, agar tidak membocorkan betapa lemahnya sistem pengawasan mereka selama ini. Di rumahnya malam sebelumnya, ia berdiskusi dengan istrinya di bawah atap seng yang bocor. "Mas, ini rezeki untuk anak kita," ucap istrinya. Namun Raka menjawab, "Jika aku masuk ke sistem mereka hanya untuk mencari aman, aku tidak berbeda dengan Maya yang menggunakan jabatan untuk kepentingannya sendiri." Akhirnya, dengan ketenangan yang sama saat ia menghadapi fitnah, Raka menerima posisi itu namun dengan syarat yang sangat berani dan kontroversial. Ia meminta wewenang penuh untuk merancang ulang standar operasional prosedur keamanan bagi seluruh staf pendukung. Ia menuntut agar setiap tuduhan pelanggaran harus melalui verifikasi data digital sebelum adanya tindakan administratif. Raka ingin memastikan bahwa di masa depan, tidak akan ada lagi Raka-Raka lain yang harus menunduk malu karena dituduh mencuri tanpa bukti yang jelas. Direksi sempat ragu, namun mereka sadar bahwa reputasi perusahaan jauh lebih berharga daripada ego birokrasi mereka. Kini, Raka bukan lagi bayangan di Aruna Tower. Ia adalah sosok yang dihormati karena keteguhannya. Maya Pradipta dan Hendra Prakoso kini hanyalah sejarah kelam yang menjadi pelajaran bagi setiap karyawan.
Raka membuktikan bahwa harga diri seorang manusia tidak ditentukan oleh seberapa tinggi lantainya bekerja, melainkan oleh seberapa bersih ia menjaga nuraninya di tengah sistem yang kotor. Perjalanan Raka dari seorang pria yang dihancurkan martabatnya menjadi penjaga integritas gedung adalah bukti nyata bahwa kebenaran, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar di tengah kegelapan fitnah. Kisah ini berakhir dengan kepulangan Raka yang bersahaja, membawa surat pemulihan nama baik untuk keluarganya, sementara mereka yang mencoba bermain kotor harus menanggung malu di hadapan sistem yang mereka banggakan sendiri. Pelajaran terbesar bagi kita semua adalah bahwa integritas tidak ditentukan oleh jabatan atau seragam yang kita kenakan, melainkan oleh kejujuran dalam setiap tindakan. Jangan pernah meremehkan orang yang diam, karena bisa jadi mereka adalah orang yang paling teliti dalam mengamati keburukan yang kita sembunyikan. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian cerita ini adalah fiktif, namun kami susun serealistis mungkin agar kita semua dapat mengambil ibrah atau pelajaran berharga darinya. Terima kasih tulus kami sampaikan kepada Anda yang telah menonton hingga detik terakhir.